Saya Riko Anggara bersama Anda. Saudara Menteri Agama Fahru Razi tetap akan memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin Ormas Front Pembela Islam atau FPI walaupun banyak desakan untuk mencabut rekomendasi itu. Menteri Agama menegaskan telah membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI termasuk pasal 6 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kaji kami udah final ngajukan, akan aja ditimbang. Memang kemudian akan ada proses lanjut, ya silakan dalam proses lanjut. Kalau rekomendasi dari Kemenak berarti sudah lolos gitu Pak ya? Iya kalau kami. Tapi tetap saja kami kan dengan dia tetap mereka apa yang perlu diupayakan lagi kita coba lakukan. Kami beginilah ya, kalau selama semua komponen bangsa itu ingin maju sama-sama memajukan bangsa ini kenapa sih gitu ya. Ada hal-hal yang masih kita ragukan kita coba deal dengan dia. Misalnya saya sependapat, misalnya dikatakan tadi kan ada apa Mendagri mengatakan kan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal aja dengan dia. Bisa enggak Anda mengubah ini menjadi begini gitu ya. Jadi enteng-enteng aja lah kita nata hidup selama orang semua ingin ikut sama-sama membangun bangsa, kita ajak sama-sama gitu. Rekomendasi izin perpanjangan FPI masih didalami pemerintah meski rekomendasi pendaftaran ulang surat keterangan terdaftar untuk FPI sudah dikeluarkan Kementerian Agama, keputusan ada di Kementerian Dalam Negeri. Kami membahasnya bersama Ismail Hassani, Direktur Setara Institut. Kami juga masih menghubungi perwakilan dari Front Pembela Islam. Saya ke Bung Ismail terlebih dahulu. Selamat sore. Selamat sore Bung Riko. Habisnya kan 20 Juni, sampai sekarang belum, polemik di sana-sini. Setara mendudukan FPI ini gimana? Ya kalau kita periksa dari 20 Juni sampai sekarang FPI tetap beroperasi seperti biasa. Artinya sebenarnya ada tidaknya SKT, surat keterangan terdaftar di Kemendagri, sebenarnya tidak berpengaruh secara operasional bagi teman-teman FPI. Kan tapi izin kan harus tetap ada? Sebenarnya tidak harus, karena ormas itu bisa memilih bentuk badan hukum ya. Kenapa orang berebut ya atau bersemangat mendaftarkan diri ke Kemendagri, memang syarat untuk mengakses dana pemerintah, bantuan dari pemerintah adalah harus ada SKT. Dana ormas itu ya? Dana ormas, karena itu ya hanya mereka yang ingin mengakses dana ormas itulah yang kemudian membutuhkan SKT. Kalau FPI sudah punya izin perkumpulan misalnya di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah cukup, dia sudah bisa buka rekening bank, bisa beroperasi dan lain sebagainya. Jadi ya ini dari Juni sampai sekarang kan sebenarnya tidak ada impact signifikan terhadap FPI. Nah, tetapi kenapa kemudian ini menjadi menarik ya untuk didiskusikan, karena dimensi politiknya memang yang kuat gitu ya. Bagaimanapun FPI adalah, saya menempatkannya sebagai aktor politik di dalam konteks politik makro Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir, paling tidak turbulensinya sangat dinamis gitu ya. Kenapa begitu? Apakah FPI ini ke sebuah arah dukungan politik atau gimana? Iya, FPI sesungguhnya dia memainkan politik agama ya, memainkan peran-peran politik yang beroperasi di atas pandangan-pandangan keagamaan yang kemudian itu mempengaruhi ruang-ruang publik. Politik dalam arti luas tidak semata dipahami sebagai, maksud saya politik dalam arti luas dipahami sebagai konteks saling mempengaruhi, konteks memberikan pengaruh pada perubahan-perubahan kebijakan dan juga mewarnai dinamika politik nasional. Tidak harus selalu dia ikut atau tidak sebagai sebuah partai politik. Nah, FPI jelas memainkan peran politik karena agenda-agenda keumatan dalam bahasa FPI adalah agenda-agenda politik umat yang di-framing sedemikian rupa sehingga kemudian terus-menerus menaikkan bargaining posisi. Kita lanjut lagi itu, tapi saya terhubung dengan Ali Alatas, tim hukum dari Front Pembela Islam. Pak Ali, selamat sore dengan Riko. Iya, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Pak Tito terakhir bilang, jadi problemnya itu ada di ADART. Tanggapan Anda? Ya, masalah itu sebenarnya secara administrasi juga klarifikasi sebelum ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Tim Kementerian Agama itu mendatangi kita, kemudian mengkaji, mengklarifikasi, terus diskusi, itu biasa. Jadi memang tim ahli mereka datang, mengkaji, kita diskusi, mereka mau wawancara, apa yang mereka perlu wawancara, dan clear kita kira. Oke. Akhirnya kan rekomendasi dari Kementerian Agama keluar, tapi Menteri Dalam Negeri mengatakan ADART-nya itu menyinggung soal khilafah. Iya, nggak tahu deh Menteri Agama bagaimana soal omongan lagi, karena kan itu sebenarnya tugas Menteri Agama.
Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi Menteri Dalam Negeri nggak tahu kenapa bisa muncul lagi omongan begitu. Kalau seandainya mau Menteri Dalam Negeri kepengen tahu maksudnya, silakan datang ke Tamburan. Nanti kita kasih tahu. Nanti kita jelaskan maksudnya apa, rinciannya apa. Yang juga dikatakan Menteri Agama adalah FPI sudah menandatangani pernyataan untuk setia kepada Iya. NKRI, Pancasila, tidak akan melanggar hukum. Itu menurut Anda tidak ada hubungannya dengan anggaran dasar yang dibahas oleh Mendagri atau bagaimana? Iya, saya nggak tahu maksudnya Mendagri ini apa. Yang jelas bagi kita masalah Pancasila, NKRI itu dari awal kita berdiri nggak ada masalah. Sebenarnya nggak tahu siapa yang awal-awal mempermasalahkan begitu. Lalu bagi FPI itu Pancasila, NKRI dari awal nggak ada masalah. Habib Rizik sering kok di mana-mana berteriak bela Pancasila, bela NKRI. Itu nggak ada masalah dari awal memang. Nah, sekarang kan pertanyaannya kenapa Mendagri bisa bicara begitu? Itu alasannya apa? Nah, kalau alasannya karena memang tidak mengerti atau tidak tahu, nah saran kami sebenarnya silakan Pak Mendagri atau timnya datang ke Petamburan, ya kita tabayun, kita klarifikasi maksudnya apa. Oke, Bung Ismail melihat soal alasan Mendagri gimana? Kan Bahwa ya nggak izinnya tahu, susah. karena Kementerian Agama itu sudah turun, sudah datang ke kita, klarifikasi, tabayun, dia mengkaji, dia mewawancara, timnya juga tim ahli, bukan tim sembarangan, nah kita jelaskan. Pak Ali, saya bacain pernyataan dari Pak Tito deh biar jelas. Pak Tito bilang gini, terkait kata naungan khilafah Islamiyah, Tito menyebut kata khilafahnya bisa sensitif. Apakah biologis khilafah Islamiyah akankah membentuk sistem negara? Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI. Yang dikhawatirkan kalau saya tangkap Pak Tito, itu. Bagaimana FPI menjawabnya? Iya, makanya kita sarankan kalau mau silakan Pak Tito datang ke Petamburan atau timnya silakan bebas. Nah, datang kita jelaskan. Nah, terkait masalah itu sedikit saya jelaskan. Masalah pasal 6 visi misi FPI tentang masalah khilafah. Itu dalam anggaran rumah tangganya dijelaskan secara definitif. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah mendorong kerjasama antar negara-negara organisasi kerjasama Islam. Kan Indonesia kan termasuk bagian dari OKI. Nah, mendorong kerjasama untuk dia semakin kuat dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertahanan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya dan seterusnya. Itu ada definitifnya penafsirannya dalam anggaran rumah tangga. Jadi nggak kemana-mana tuh, nggak bikin persepsi sendiri tentang apa tuh sebenarnya menurut FPI asasnya gitu. Oke, Bung Ismail? Ya, pertama rekomendasi Kemenak ya harus diperlakukan sebagai sebuah rekomendasi. Artinya dia tidak mengikat Menteri Dalam Negeri. Kalau Mendagri punya pandangan yang berbeda karena mandatori SKT itu melekat pada Mendagri, ya bisa saja kemudian dia tidak mengeluarkan. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah pasal 6 ini ya. Ada banyak tafsir saya kira, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ali Alatas modelnya kerjasama. Ya kalau memang ini hanya kerjasama dengan negara-negara Islam, masukkan saja di situ adalah membangun aliansi kerjasama dengan negara-negara Islam misalnya. Tidak perlu menggunakan terma-terma yang kemudian mengundang kontroversi. Sehingga bukan begitu, makanya ini kan. Iya, maksud saya kita paham ya kecemasan sejumlah pihak ya tentang bagaimana kemudian gagasan NKRI bersyariah misalnya. Karena teori pembentukan negara Islam itu ada tangga-tangganya Bung Riko ya. Dan tangga-tangga yang pertama ini tangga-tangga yang memang ya keseharian. Jadi positivisasi hukum-hukum perdata Islam gitu ya. Lalu kemudian meningkat menjadi positivisasi hukum-hukum pidana Islam, dan pada level tertinggi kemudian adalah adopsi gagasan politik Islam. Jadi Anda menangkap kekhawatiran Pak Tito? Betul, itu kekhawatiran yang memang apa yang dikhawatirkan sampai itu semua detail sekali dibahas? Ya, dampaknya apa? Dalam konteks ini tangga-tangga di piramida di bagian bawah adalah enabling environment untuk kemudian menuju apa yang disebut dengan negara Islam. Dan khilafah dalam arti umum saya kira dalam banyak literatur ya diartikan adalah kepemimpinan politik di bawah naungan satu panji Islam sedunia, sekalipun ini utopis ya gitu. Tetapi saya kira sebagai
ya, Mendagri sebagai representasi pemerintah yang perlu menjaga bagaimana kemudian ideologi bangsa ini. Walaupun tadi ada pernyataan setia kepada NKRI dan Pancasila. Betul, ya ini juga pernyataan yang saya kira sangat simplistis ya. Hemat saya mestinya didialogkan secara terbuka, tidak Pak Menteri Agama secara diam-diam berproses lalu kemudian memberikan rekomendasi. Padahal ini sejak sebelumnya menjadi kontroversi. Tapi tiba-tiba kemudian keluar. Ini saya paham bahwa Pak Fahru Razi menempuh jalan yang cukup dalam tanda kutip berbahaya, melakukan negosiasi tertutup dengan teman-teman FPI, dan memang ini gaya tentara ya, bagaimana kemudian dia membangun dialog, membangun deal dan seterusnya. Memang ini penting, bagian dari rekognisi politik negara terhadap elemen bangsa, karena ini jaminan kebebasan berserikat yang dilindungi. Tetapi saya kira soal-soal teknis tadi yang misalnya di pasal 6 ini, kalau memang tafsirnya adalah membangun aliansi internasional dengan negara-negara Islam, jelaskan saja. Pilihlah kata-kata yang lebih. Pak Ali tadi soal pemilihan diksi negara Islam dan lain-lain. Iya, makanya ini kan problemnya tuh banyak orang yang bicara tanpa memahami dulu. Gitu. Sebenarnya kajian tentang khilafah itu khazanahnya luas dan spektrumnya pun luas. Nah itu kan orang kadang-kadang nggak paham, makanya kita mau jelaskan, silakan datang, gitu. Nanti kita jelaskan. Oke, jadi sekaligus di forum ini Anda meminta Pak Tito untuk datang ke FPI ya, mengundang Pak Tito begitu ya? Yang jelas faktanya itu ada penjelasan dalam anggaran rumah tangga dan definitif penjelasannya, gitu. Jangan dipaksakan tafsir-tafsir lain, apalagi orang di luar FPI yang mencoba tafsir-tafsir lain. Pak Ali, saya buka change.org, sebuah petisi, kan ada mau tidak bisa dimungkiri ada diksi bahwa FPI dikaitkan dengan radikal. Ada satu petisi yang ditandatangani oleh 487.000 orang yang mengomentari stop izin FPI. Apa yang ingin Anda katakan soal ini? Ya, di satu lagi kan ada. Ada yang juga sama di ceng.org itu untuk mendukung terus FPI ada di Indonesia. Jadi itu kan sebenarnya apalagi kalau di dunia maya kita kan nggak ukurannya nggak jelas. Gitu ini siapa yang tanda tangan atau apa yang jelas. Itu ukuran-ukuran untuk ukur kan adalah ukuran hukum misalkan. Nah sekarang kita pertanyaannya kalau kita bicara SKT administrasi apa yang kita kurang, ya kita lengkapin. Oke, jadi yang ingin coba Anda katakan adalah siap membuka ruang diskusi antara memang kita nggak anti dialog. Kementerian Agama dan lain-lain. Tapi selama ini memang sudah ada dialog itu atau gimana? Belum ada? Dari dulu sampai sekarang kita tidak anti dialog. Itu. Kita selalu ada datang pendeta-pendeta datang ke Petamburan, kita terima, kita dialog gitu. Oke, Bung Ismail nggak nemunya di mana kalau tadi FPI-nya juga mau dialog dan lain-lain? Ya, saya nggak tahu apa dari pihak Kemendagri sudah pernah berkunjung atau tidak. Tetapi normalnya saya kira Mendagri bisa mengundang FPI ya, nggak perlu Mendagri datang ke Petamburan. Saya kira karena yang membutuhkan izin adalah FPI. Jadi FPI yang datang ke. Nah, ini ada satu lagi kesalahan. Masih menggunakan term izin. Gitu. Ya, padahal ini kan maksud saya permohonan SKT. Ya, jadi silakan Pak Mendagri undang saja teman-teman FPI untuk berdialog secara terbuka agar kemudian juga ini terjadi proses pembelajaran dan disaksikan oleh banyak pihak. Karena bagaimanapun kecemasan banyak orang ini juga harus menjadi pertimbangan Mendagri. Ya, sekali lagi. Alasan kecemasan apa? Kan macam-macam orang. Ya betul, seperti yang tadi saya jelaskan ya soal. Ada yang memang cemas karena tidak mengerti. Nah itu kan mesti kita kasih tahu. Nah betul, makanya dengan dialog ada memang yang cemas karena kepentingannya terganggu. Nah itu kita nggak. Kepentingan yang terganggu maksudnya? Ya kepentingan contoh para pelaku maksiat kan terganggu sama FPI. Gitu. Ya boleh saja menafsirkan demikian, tetapi poin saya juga adalah undang saja FPI untuk berdialog dan menjelaskan, termasuk juga pihak-pihak lain yang memiliki data track record teman-teman FPI, bagaimana kemudian concern ini bisa dijaga bersama-sama. Prinsip dasarnya memang berserikat adalah hak konstitusional warga negara, dan negara harus menemukan formula yang equilibrium gitu ya, yang di tengah-tengah, sehingga berbagai macam kepentingan bisa terwadah. Clear, saya sudah tangkap maksud kedua narasumber saya. Pak Ali, terima kasih. Tim kuasa hukum FPI meluangkan waktu untuk kami. Direktur Eksekutif Star Institute Ismail Hassani, terima kasih Pak Ismail meluangkan waktu untuk